Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di semester 2 ya. Awal semester 2 ini semoga kita disehatkan, kemudian kita dimampukan untuk menuntaskan pembelajaran khususnya di semester 2 ini. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doanya. Silahkan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Untuk Adila, Ahmad Hashib, Aldan, Ananda Betari, yang sudah harus di-set ya jiwa dan raganya untuk siap belajar di kelas. Nah, yang pas semester 1 terakhir kita bahas tentang teks editorial ya. Ya, teks editorial. Apa saja sih teks editorial itu, struktur dan kebahasaannya? Ada yang masih ingat? Yuk dibuka bukunya, buku paketnya dibuka yuk. Ya. Teks editorial, teks. Yuk, silahkan. Ada yang menyampaikan pendapatnya? Ya. Silahkan Siti. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang biasanya lebih pada ke aktual atau fenomenal, gitu ya, peristiwanya. Nah, untuk strukturnya apa saja? Tadi Siti, ya, Dandi. Untuk struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama pengenalan isu, kedua pernyataan pendapat atau biasa disebut dengan argumen, ketiga. Jadi ada 3 ya, tadi yang sudah disampaikan Dandi, ada pernyataan isu atau tesis, ada argumen dan penegasan ulang. Kemudian kebahasaannya dalam teks editorial, ya. Jadi ini ada motivasi secara umum dulu nih supaya kita termotivasi, apalagi kelas 12 ini adalah siswa-siswi yang siap-siap untuk ya datang di kehidupan yang nyata senyata-nyatanya. Ya Allah Bu, saya belum siap tapi harus siap karena dari kalian ini semuanya pasti akan menjadi pemimpin-pemimpin. Amin ya. Tapi sebelum kita menjadi pemimpin secara global atau secara luas, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dulu, baru orang lain. Kalau tujuan pembelajarannya dan KIKD-nya ya, untuk KI-nya kompetensi intinya, jadi kalian bisa nanti ya kompetensi dasarnya bisa menganalisis kebahasaan dan mengetahui struktur dari artikel, kemudian nanti bisa mengonstruksi artikel sesuai dengan fakta yang terdapat di LKPD nanti. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya, di sini kalian nanti pembelajarannya menggunakan model project based learning. Jadi ada projectnya, kalian bisa menghasilkan sebuah artikel ya. Tapi sebelumnya nanti kalian dapat dulu menganalisis kebahasaan dan artikel, selanjutnya menganalisis unsur-unsur artikel, dan nanti terakhir menulis artikel ya yang disesuaikan dengan fakta dan menulis artikel dengan memperhatikan kebahasaan dengan tepat, yang nantinya di ujung atau di akhir pembelajaran artikel yang sudah dibuat dengan baik kalian upload atau unggah di kompasiana.com seperti itu ya. Yang berjudul punya permen karet hingga diet karbo, ini 9 cara mencegah asam lambung naik. Di sini tuh udah lengkap karena di paragraf pertama itu ada pernyataan umum. Asam lambung naik atau acid reflux bisa terjadi kapan saja dan menyebabkan rasa tidak nyaman di ulu hati hingga tenggorokan. Bla bla bla.
Dan kemudian ada juga di sini argumentasinya, cara mencegah asam lambung naik. Itu ada 9 poin. Kemudian yang terakhir ada penegasan ulang yang di bagian terakhir, paragraf terakhir. Dari beberapa cara mencegah asam lambung naik di atas, ada yang benar-benar terbukti lewat penelitian ilmiah. Namun ada pula yang masih perlu penelitian lebih lanjut lagi. Terlepas dari itu, kondisi tubuh setiap orang berbeda. Ini sudah lengkap. Iya, sudah bisa lengkap. disebut dengan apa? Iya. Tentang dari dulu. Tadi dari sudah dari tambahan yang lainnya, bahasan yang muncul di teks artikel tersebut. Di sini contohnya ada yang menderita mengalami kata kerja mental dan menderita mengalami kata kerja mental. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bagikan terlebih dahulu kelompoknya. Kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini. Dan pembacanya juga paham, oh ternyata ini disampaikannya secara objektivitas. Jadi kita bisa percaya artikel yang dibuat karena artikel biasanya bersifat objektivitas. Karena ilmiah ya, ilmiah itu harus berdasarkan ya objektivitas, tidak boleh berdasarkan subjektivitas atau opini saja, begitu ya. Untuk saat ini silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing karena kita akan mengerjakan LKPD bersama kelompok masing-masing. Silahkan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yang pertama, kalian baca dulu infografis. Setelah baca infografis, baru nanti kalian bisa mengembangkan informasi atau fakta dalam infografis tersebut menjadi sebuah kerangka artikel dari mana pernyataan isunya, argumentasi sampai penegasan ulang, kemudian penggunaan bahasanya disesuaikan dengan penggunaan bahasa yang ditulis di artikel ya. Selanjutnya baru nanti dikembangkan menjadi sebuah artikel yang utuh. Jadi ada 2 lembar di situ. 1 lembar untuk kerangkanya, yang lembar kedua untuk artikel yang utuh. Dan hari ini nanti di akhir kita buat akun di kompasiana.com untuk bisa kita nanti gunakan besok untuk mengupload artikelnya. Jelas ya? Silakan untuk mengerjakan dan berdiskusi dengan teman-teman kalian. Boleh menggunakan telepon genggam kalian untuk mencari data fakta yang mendukung untuk nanti ditambahkan di artikel kalian. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan beserta kelompok kami terkait tugas membuat artikel pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nusika Anastasia sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya Nosi Parangania dan Dandi Dianza sebagai materi. Dan di sebelah kiri saya Cahaya Nisa, Sifat Maujia dan Ahmad Hasim Satiri sebagai penjawab. Kemudian selanjutnya teman saya Dandi Dianza dan Nosi Parangania akan memaparkan materi hasil kerja kelompok kami. Nah, ini bisa disebut dengan pernyataan umum karena berisi topik yang akan dibahas. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi ini ada di paragraf kedua sampai paragraf ketiga. Dilansir dari Program for International Student Assessment atau PISA menyebutkan bahwa tingkat membaca siswa di Indonesia meraih urutan ke-57 dari 65 negara. Informasi lain pun menyebutkan bahwa indeks minat baca di Indonesia hanya 0,001, yang artinya setiap dari 1000 penduduk hanya 1 yang membaca. Kata konjungsi. Kata konjungsi kausalitas atau kata konjungsi yang menyebabkan sebab akibat.
Contohnya, karena, sebab, di sini terdapat kata-kata tersebut. Kemudian, konjungsi yang menyatakan harapan, di antaranya agar, supaya, guna, itu juga terdapat. Ada siswa dan diganti sebagai kata jawab menjawab. Tugas yang sangat penting untuk kelanjutan jenjang pendidikan yang selanjutnya. Selain harus dilakukan secara teratur, membaca juga memerlukan pembiasaan. Seandainya sejak usia sekolah dasar sudah gemar membaca, penilaian untuk memproduksi artikel ya, Ibu sebutkan. Untuk skor akhir atau penilaian akhir yang memperoleh nilai 86, Aldan, Keisha, Lazika, Niswa, dan Novi. Kemudian untuk nilai 81, Dandi, Siva, Almas, kemudian Rahmania, Sipa, Hasyib, dan Cahya. Kelompok selanjutnya 95, nilai 95, Safa, Zahwa, Destria, Noval, Satrio, dan Naila. Selanjutnya 81 poinnya Ananda, Rahma, Delia, Arafli, dan Raffi. Dan terakhir ada Sumaya, Afifah, Angel, Fahri, Nazbi, Basar mendapatkan nilai 81 dan poin 91 didapat Naura, Nazwa, Adila, Salwa, Delia, dan Aryadi. Itulah nilai-nilai yang sudah didapatkan di kelas 12 MIPA 1. Berarti semuanya sudah melewati batas KKM. Jadi materi selanjutnya kita akan membahas novel. Ya. Materi novel. Jadi pelajari kembali sebelum kita nanti bertemu lagi. Kita akan bahas materi novel. Jadi baca kembali apa pengertian, struktur, kebahasaan, unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah novel. Gitu ya. Itu adalah materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Artikel populer ini biasanya ada di majalah, surat kabar, struktur. Pokoknya penulisannya itu lebih bebas dibandingkan artikel lainnya. Kemudian yang kedua itu ada artikel ilmiah mengenai pendapat pribadi. Terus yang ketiga itu ada artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian. Untuk Nazwa tadi sudah menyampaikan bahwasanya yang sudah kita pelajari dari pengertian, kemudian unsur-unsur struktur dari artikel ya, dari pengenalan isu, kemudian ada argumentasi sampai dengan penegasan ulang, dan kebahasaan yang terdapat biasanya muncul dalam artikel ada istilah retoris, konjungsi, kalimat rujukan, dan lain sebagainya yang sudah dipaparkan dan sudah juga dipresentasikan di tiap-tiap kelompoknya. Dan adapun memproduksi artikel alhamdulillah sudah selesai dan sudah rampung untuk diupload di kompasiana.com ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Sama-sama ya, kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan pembelajaran untuk artikel. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin untuk ketua kelas memimpin doanya. Silahkan. Ya, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita, dan Ibu Yani diberikan kemudahan serta kelancaran setiap jalannya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nah, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam.